Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Fisika Kuantum akan mempresentasikan materi mengenai efek Zeeman yang telah kami diskusikan sebelumnya. Baiklah, sebelumnya saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni kelompok 4. Yang pertama saya Umul Hasanah, kemudian ada 3 rekan saya yang lainnya yaitu Devi Syahrina Putri, kemudian Betria Putri Syarita, dan juga Supelin Apelita. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada penjelasan materi mengenai efek Zeeman, di mana penjelasan materi tersebut akan dijelaskan oleh presentator pertama dan presentator kedua dari kelompok kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Devi Syahrina Putri. Kepada Devi, dipersilakan. Ganti layarnya, Mol. Baiklah, saya Devi Syahrina Putri akan menjelaskan mengenai bab pertama. Bab pertamanya di sini adalah latar belakang. Pada abad sekarang ini, teori mekanika kuantum atom dikembangkan dalam waktu yang sangat singkat sekali. Setelah perumusan mekanika klasik oleh Bohr-Young merupakan sumbangan penting bagi pengetahuan kita. Di samping satu pembahasan pendekatan kita mengenal adanya gejala atomik, teori ini telah memungkinkan kita dapat memahami berbagai hal yang dekat hubungannya, seperti keadaan atom dalam suatu magnet serta memanfaatkannya dalam perhitungan E/m atom elektron. Dalam medan magnetik, energi keadaan atomik tertentu berhubungan pada harga M1 seperti juga pada N. Keadaan dengan bilangan kuantum total N terpecah menjadi beberapa subkeadaan jika atom itu berada dalam medan magnetik, dan energinya bisa sedikit lebih besar atau lebih kecil dari keadaan tanpa medan magnetik. Gejala itu menyebabkan terpecahnya garis spektrum individual menjadi garis-garis terpisah jika atom dipancarkan ke dalam medan magnetik dengan jarak antara garis bergantung dari besar medan itu. Untuk rumusan masalahnya sendiri, di sini kami mempunyai 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa itu efek Zeeman. Yang kedua, seperti apakah model atom mekanika kuantum. Yang ketiga yaitu bagaimana keadaan atom dalam efek Zeeman. Yang keempat, apa saja macam-macam efek Zeeman. Dan yang kelima yaitu bagaimana prinsip efek Zeeman. Untuk tujuannya sendiri, kami mempunyai tujuan yang menyesuaikan dengan rumusan masalah. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu efek Zeeman. Yang kedua untuk mengetahui seperti apakah model atom mekanika kuantum. Yang ketiga mengetahui keadaan atom dalam efek Zeeman. Yang keempat yaitu mengetahui macam-macam efek Zeeman. Dan yang terakhir ataupun yang kelima yaitu mengetahui prinsip efek Zeeman. Manfaatnya sendiri, hasil dari pembuatan PowerPoint kami ini diharapkan bermanfaat dan dapat menjadikan landasan dalam pembelajaran fisika biomedik, fisika kuantum, secara lebih lanjut terkhususnya materi efek Zeeman, serta bisa mengetahui efek radiasi terhadap tubuh manusia.
Kita lanjut yaitu untuk bab kedua. Di sini adalah landasan religi. Bisa dilihat dari penafsiran dalam Al-Quran, yaitu Al-Quranul Karim sebagai kitab suci panduan hidup muslim telah memuat panduan umum menjaga kesehatan. Seorang ulama pakar tafsir yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'id mencantumkan bab petunjuk Al-Quran tentang dasar-dasar kedokteran. Ini terdapat dalam kitab Qawaidul Hisan. Yang kedua, ada juga beliau menjelaskan menjaga kesehatan dilakukan dengan 3 langkah, yaitu melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi kesehatan, menghindari aktivitas yang membahayakan kesehatan, dan juga yaitu menyingkirkan berbagai unsur yang dapat membahayakan kesehatan tubuh. Landasan religi lainnya juga terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 65 yang artinya yaitu, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahankan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Di sini kami juga mempunyai 2 landasan yuridis. Yang pertama yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan juga geofisika. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan, pengamatan, dan juga pengelolaan. Selanjutnya kita mengkajian pengertian efek. Seperti yang telah kita ketahui, efek merupakan peristiwa terpecahnya garis spektrum menjadi 3 garis spektrum karena adanya pengaruh medan magnetik eksternal. Efek ini terprediksi oleh Al-Lorentz pada tahun 1895 dalam teori klasik dari elektron, dan juga penelitian selanjutnya oleh Feynman yang menyebutkan adanya 3 buah garis spektral akibat adanya medan magnetik eksternal. Itu menurut Schwartz dan juga Trapp pada tahun 2006. Sedangkan pada tahun 1896, Feynman mulai mempelajari efek dari medan magnetik eksternal pada sebuah sumber cahaya. Ini menurut Horrocks dan Miles pada tahun 2005. Masih berlanjut dengan pengertian efek. Di sini kami juga mempunyai sumber yang menyatakan bahwa efek Zeeman merupakan pemisahan sebuah panjang gelombang menjadi beberapa panjang gelombang bila dikenakan medan magnetik. Pada efek Zeeman, sebuah garis spektrum terpisah menjadi 3 komponen. Ini hanya terjadi dalam atom-atom spin. Dalam alam kita, di mana elektron memiliki spin, kita seharusnya tak hanya meninjau efek momen magnetik orbital, tetapi juga momen magnetik spin. Macam-macam efek Zeeman. Ini terdapat 2 macam efek Zeeman. Yang pertama yaitu efek Zeeman normal, yang kedua ada efek Zeeman Zeeman-anomaly. Kita akan menjelaskan mengenai tentang efek Zeeman normal, merupakan terpecahnya satu garis spektrum menjadi 3 garis spektrum yang sering diamati dengan filter merah. Sedangkan efek Zeeman
anomali merupakan peristiwa terpecahnya satu garis spektrum menjadi lebih dari 3 garis spektrum magnetik dengan filter hijau. Secara teori, spektrum anomali dengan menggunakan filter hijau akan diperoleh 9 komponen garis. Di sini kami juga mempunyai tinjauan ahli. Efek Zeeman merupakan terpecahnya satu garis spektrum menjadi 3 garis spektrum karena adanya pengaruh medan magnetik elektron eksternal. Efek ini terprediksi oleh H.A. Lorentz pada tahun 1895 dalam teori klasik dari elektron, dan penelitian selanjutnya oleh P. Zeeman yang menyebutkan adanya 3 buah garis spektral akibat adanya medan magnetik eksternal. Ini menurut Sawarth dan Trapp pada tahun 2006. Sedangkan pada tahun 1896, P. Zeeman mulai mempelajari efek dari medan magnetik eksternal pada sebuah sumber cahaya. Ini menurut Horrocks dan Miles pada tahun 2005. Kita lanjut ke bab 3, yaitu mengenai pembahasan. Di pembahasan ini, kami akan menjelaskan mengenai model atom mekanika kuantum. Model atom Bohr digantikan dengan model atom baru yang disebut dengan model atom mekanika kuantum yang dapat menjelaskan proses terjadinya efek Zeeman. Untuk model atom mekanika kuantum yang pertama, di sini kita bisa melihat bilangan kuantum utama n. N itu adalah nomor kuantum. Nomor kuantum ini yang berkaitan dengan ukuran orbital dengan sempurna menentukan tenaga elektron dalam sistem satu elektron, seperti atom hidrogen, dan penting untuk menentukan tenaga bagi atom berbilang elektron. Bilangan kuantum utama dinyatakan dengan lembaga N sebagaimana tingkat energi elektron pada lintasan ataupun kulit ke N untuk atom hidrogen. Dalam model atom Bohr, elektron pada kulit ke N memiliki energi sebesar skip dulu kali. Gak ada sebesarnya. Baiklah, kita lanjut untuk bilangan kuantum yang kedua, bilangan kuantum momentum sudut orbital. Nomor kuantum ini yang menentukan bentuk orbital, juga dikenali sebagai subpetala, dan menentukan momentum sudut elektron. Lebih tinggi nilai I, lebih besar nilai momentum sudut elektron. Dengan keterangan yang pertama, yaitu bagi suatu n, I boleh mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua, yaitu bagi n sama dengan 1, I sama dengan 0. Terdapat satu subpetala orbital S. Bagi n sama dengan 2, 1 sama dengan 0. 1 itu terdapat 2 subpetala S dan P, dan begitulah seterusnya bagi n yang lainnya. Untuk model atom mekanika kuantum yang ketiga, di sini kita bisa melihat bilangan kuantum magnet M. Yang pertama, yaitu oleh sebab pergerakan
pergerakan elektron dalam orbital, suatu elektron akan menjadikan elektrik yang menghasilkan medan magnet. Yang kedua yaitu momen magnet yang berkenaan adalah suatu quantity vector dan akan mengarah dalam suatu medan magnet keluar. Yang ketiga yaitu bagaimanapun hanya arah tertentu saja yang mungkin. Setiap arah akan menimbulkan arah tenaga yang tertentu dan ini ditentukan oleh nilai. Yang keempat yaitu bilangan quantum spin. Rotasi ataupun bilangan quantum spin diperlukan untuk menjelaskan efek Zeeman anomali. Anomali ini berupa terpecahnya garis spektrum menjadi lebih banyak garis dibandingkan yang diperkirakan. Jika efek Zeeman disebabkan oleh adanya medan magnet eksternal, maka efek Zeeman anomali disebabkan oleh rotasi dari spin elektron menghasilkan momentum sudut intrinsik elektron. Momentum sudut spin juga mempunyai dua orientasi yang berbeda, yaitu spin atas dan juga spin bawah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keadaan dalam efek Zeeman. Suatu keadaan atom dengan bilangan kuantum orbital I dalam medan magnet terpecah menjadi apa dibaca tuh Mo? Dalam medan magnet terpecah menjadi 2L ditambah 1 jika atom itu berada dalam medan magnet, yaitu menjadi plus L, plus L, 0 dan minus L, akan tetapi perubahan ML, M1 ML. Akan tetapi perubahan ML terbatas pada apa ya M1 sama dengan 0. delta M1 sama dengan 0 kurang lebih L, maka garis spektrum yang ditimbulkan dari transisi antara dua keadaan L yang berbeda hanya terpecah menjadi 3 komponen. Untuk macam-macam efek Zeeman, yang pertama yaitu efek Zeeman normal. Efek Zeeman normal merupakan terpecahnya satu garis spektrum menjadi 3 garis spektrum yang sering diamati dengan filter merah. Pada efek Zeeman normal menunjukkan terpecahnya garis spektral menjadi 3 komponen. Efek ini diselidiki pada garis spektral untuk mengetahui energi awal dan energi akhir mempunyai angular momentum spin S sampai dengan 0. Yang kedua, di sini juga ada efek Zeeman anomali. Efek Zeeman anomali merupakan fenomena di mana ditemukan lebih banyak lagi garis spektrum selain garis-garis spektrum pada efek Zeeman. Terpisahnya garis-garis spektral dalam suatu spektrum jika sumber spektrum dipaparkan pada medan magnet. Akibat pengaruh medan magnet, lebih jelasnya efek Zeeman anomali adalah terpisahnya garis-garis spektral menjadi beberapa garis yang saling berdekatan karena pengaruh medan magnet luar yang lebih kecil, densitas flux magnetnya. Efek ini disebut anomali karena tidak sesuai dengan ramalan klasik.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Betria Putri. Kepada Betria Putri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk Devi Syahna Putri. Saya akan melanjutkan prestasi dari materi kami, yaitu macam-macam efek Zeeman. Terjadinya efek Zeeman anomali dapat dijelaskan Pauli dengan menyatakan hipotesis bahwa terjadinya efek Zeeman anomali karena adanya rotasi yang menghasilkan momentum sudut tambahan. Untuk menjelaskan fenomena efek Zeeman anomali, Pauli mengusulkan bilangan kuantum keempat yang hanya dapat memiliki dua harga. Ide yang sama mengenai spin elektron diungkapkan oleh Goldsmith atau Samuel Abraham Goldsmith, yaitu pada tahun 1902 sampai 1978 Belanda, dan Ulenbeck, George Eugen Ulenbeck, yaitu pada tahun 19 sampai 1988 Belanda. Itu di sini ada prinsip efek Zeeman. Prinsip kerja dari efek Zeeman ialah menguji lampu cesium tanpa menggunakan medan magnetik cahaya yang dipancarkan oleh lampu tersebut, kemudian melewati rangkaian optik interferometer agar pada layar dapat diketahui pola gelap dan pola terang. Pada layar akan terlihat garis spektral yang terpisah antara suatu garis dengan garis yang lainnya. Apabila medan magnetik diperbesar, maka akan terlihat suatu garis yang terpecah dari garis awalnya. Variasi yang digunakan pada percobaan ini ialah memvariasi arus pada medan magnetik, karena semakin besar arus yang diberikan terhadap kumparan, maka medan listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Hal ini dapat mempengaruhi spektral atom tersebut. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan dari materi kelompok 4, yakni efek Zeeman. Baiklah, setelah dijelaskannya materi tersebut, kami persilakan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya ataupun memberikan saran dan masukan kepada kelompok kami, dipersilakan. Apakah sudah cukup jelas untuk rekan-rekan sekalian? Tidak ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Apakah materi yang disampaikan atau telah kami jelaskan dapat dimengerti dan sudah cukup semuanya? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan ataupun masukan dari teman-teman sekalian, maka presentasi ini akan kami tutup. Sebelum kami tutup, ada pun kesimpulan dari materi yang sudah kami paparkan tadi, yaitu
Peristiwa efek Zeeman terjadi ketika sebuah atom yang dipengaruhi oleh medan magnet, maka spektrumnya akan terpecah dan energi yang dihasilkan akan berkurang. Ketika medan magnetik besar, maka garis spektral atom akan terpecah. Namun ketika arus yang digunakan kecil, maka hanya terjadi putaran saja pada spektral atomik. Namun ketika arus yang diberikan semakin besar, maka pecahan spektral atomik semakin jelas dan jari-jari yang dihasilkan semakin lebar. Baiklah, itu tadi merupakan pemaparan dari materi efek Zeeman dari kelompok 4. Saya sebagai moderator bila ada kesalahan dari kelompok lalu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.